Yo, what's up, everyone? Skinny D is in the house. Ya, halo semuanya. Jadi di video kali ini, ya ini adalah video pertama dari channel Skinny D setelah ganti nama dari YouTuber lesehan kemarin. Di video kali ini aku cuman pengen sedikit tunjukin tentang setupku yang udah gak lesehan ini tentunya. Itu tentang apa aja sih yang aku pakai, apa aja uh, yang selama ini aku pakai buat YouTube, aku pakai buat ngegame. Sebenarnya nggak banyak berubah, cuman ada beberapa barang-barang baru dan ada beberapa barang juga yang udah nggak ada juga. Itu nanti juga aku bakalan ceritain di sini. Sebenarnya kalau mungkin dari kalian ada yang suka atau udah nonton beberapa videoku yang unboxingnya, ya yang pura-puranya unboxingnya dan review semauku itu sebenarnya barang-barang di sini udah banyak aku bahas. Tapi di sini aku pengen lebih fokus ke setupku. Jadi aku bakalan jelasin setupnya seperti apa. Dan sebenarnya tujuan dari aku bikin video ini itu cuma buat ya bikin sesuatu yang memorable buat aku. Siapa tahu nanti aku bisa upgrade lebih dari ini, terus ya aku bisa ingat-ingat dulu aku sempat pakai barang-barang apa aja ya. Jadi gak usah lama-lama lagi, tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya untuk mendukung Skinny D. Oke, jadi kita langsung mulai aja bahas satu persatu dari setupku. Ya, jadi itu tadi adalah sedikit montage atau cuplikan tentang setupku ini kayak gimana looknya, ya seperti apa yang bisa kalian lihat barusan, kurang lebihnya kayak gitu. Dan di sini aku bakalan jelasin satu persatu kurang lebihnya apa aja sih barang-barang yang aku pakai selama aku bikin YouTube atau selama buat kegiatan atau main game. Ya pokoknya yang aku lakuin di setup ini. Yang pertama, langsung aja ke si nyawanya. Jadi di sini aku seperti yang biasa aku bilang, aku belum ada PC di sini. Jadi aku nge-YouTube, aku main game, aku aktivitas pakai aktivitas apapun itu selalu pakai laptop ini. Jadi laptop ini adalah laptop Asus A456U yang pakai prosesor Intel Core i5 generasi ke-7 dan dia juga pakai Nvidia GeForce 930 MX dengan memori internal 1 TB dan RAM 4 GB. Jadi ya selama ini sampai detik ini aku masih pakai laptop ini buat ya kegiatan sehari-hari kayak misal game atau record video kayak gini, edit video, main game, aku pakai laptop ini. Ini udah lama banget, tahun 2016 atau 2017 si laptop ini ada, sampai detik ini aku masih pakai. Dan dari awal nge-YouTube juga kebetulan udah pakai laptop ini. Jadi ya sementara pakai ini dulu karena belum ada PC. Dan lumayan dia masih bisa buat gaming, dia masih edit video dikit-dikit yang simple-simple yang nggak berat itu dia masih bisa. Nah, selanjutnya setelah si laptop ini, di sini aku juga pakai monitor. Sebenarnya ini bukan monitor bukan monitor PC sih kayaknya. Jadi ini sebenarnya adalah TV. Jadi ini TV Samsung, tapi aku lupa mereknya apa dan berapa inchnya juga aku lupa sebenarnya. Ini TV juga udah lama, udah hampir barengan sama si laptopnya. Dan dia aku jadiin monitor kedua. Sebenarnya di sini enggak. Sebenarnya di sini monitor utamanya adalah si TV ini, si Samsung ini, dan laptopnya malah aku jadiin second monitor. Jadi aku pakai dual monitor, sebagai multi monitor. Dan kebetulan karena laptopnya juga bisa support, jadi ya aku maksimalin aja biar enak aja buat ngapain aja. Pakai dua monitor lebih fleksibel kalau misal satunya buat nonton YouTube atau buat dengerin lagu, putar lagu, yang satunya buat aktivitas. Nah, lalu di sini juga ada
mouse dan keyboard RGB di sini warna putih. Ini sebenarnya nggak aku bahas uh, di video-video sebelumnya karena aku nggak tahu ini merek apa. Jujur nggak tahu ini merek apa, dan aku beli online, jadi dia sepaket itu sekitar 100 ribuan. Dia di kartunya itu merek Cina gitu, tulisan Cina semua gitu. Aku jadi nggak tahu dan nggak kepikiran buat bikin konten tentang keyboard dan mouse ini juga karena memang nggak begitu dapat infonya terlalu jelas ya, jadi nggak berani bikin konten juga. Jadi ini sebenarnya belum lama, keyboard ini kurang lebih baru 2 atau 3 bulan, 2 bulan deh kayaknya, 2 atau 3 bulan lah aku pakai keyboard dan mouse ini. Satu pasang itu 100 ribu dapat sepaket. Dan mousepadnya, kalau mousepad ini nggak tahu dari zaman kapan. Mungkin ini mousepad 10 ribuan dari zaman kuliah, aku nggak tahu juga. Tapi di situ ada tulisannya Microsoft, dan aku belum beli mousepad yang gede itu. Yang aku rencananya pingin beli yang ada RGB-nya juga, jadi sekalian biar nyala-nyala semua. Nah, lalu lanjut ke speaker. Mana sih? Nah, jadi speaker ini udah aku bahas kemarin di video waktu masih YouTuber lesehan. Jadi aku di sini pakai speaker dari Robot RS200 ini. Ya kurang lebihnya kemarin udah aku bahas ya di video dulu yang waktu aku unboxing sekalian review speakerku itu. Ini lumayan, dia harganya kalau nggak salah itu 100 ribuan juga, tapi suaranya mantap, enak, lumayan, nggak worth it dengan harga segitu. Dan mungkin buat kalian yang lagi cari speaker, aku bisa rekomendasiin ini karena ini murah dan worth it. Buat review singkatnya bisa cek video sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah headset yang aku pakai ini. Ini adalah headset dari Fantech. Dia Space Edition punya dengan tipe Captain 71 HG11. Ini harganya lumayan murah, sekitar aku dapat kemarin sekitar 400 ribuan. Tapi ya kemarin aku udah bikin video juga unboxingnya kayak apa, sempat aku bahas sedikit. Dia suaranya enak banget, ini sumpah, ini worth it banget. Dan aku mikrofon untuk recordnya juga sekarang langsung dari headsetnya ini ya, pakai mikrofon dari headset si Fantech ini, karena headset sebelumnya dan mikrofon sebelumnya aku jadi dulu sempat pakai Sades SA, lupa tipenya Pak, tapi aku pakai Sades headset, dan mic-nya itu aku pakai Tavware BM800, dan itu udah aku jual untuk upgrade headset ini. Jadi sekalian aja karena kualitas mic-nya lumayan dan headsetnya juga bagus, jadi aku recordnya sekarang sekalian di sini input outputnya. Nah, selanjutnya ini juga hal yang penting banget buat kalian yang suka setup kayak gini ya. Bukan kayak gini, maksudnya suka setting setup kalian itu adalah cable management. Jadi di sini karena aku masih pakai laptop dan kebetulan barangku nggak ada yang wireless, jadi semuanya masih pakai kabel, masih wire semua. Jadi ya bisa kalian lihat di cuplikan ini, seperti ini kurang lebihnya kabel manajemenku. Ya karena itu tadi nggak ada yang wireless, masih berantakan, dan itu sebenarnya salah satu kesalahan kalau kalian pakai laptop setup dan barang-barangnya itu masih wire. Itu sebenarnya kurang recommended karena jadi mejanya agak kurang clean aja. Nah, jadi biar menyiasati atau meminimalisir kekusutan itu, jadi di bawah meja ini aku juga bikin tempat untuk kabelnya, dan dari depan itu kayak ada pintunya gini, ada pintunya, jadi kita bisa atur kabelnya lewat bawah meja, dan pintunya itu juga bisa buat blok pandangan dari depan. Jadi ya kurang lebih lumayan ya, bisa dibilang lumayan
rapi dari kabel sih kalau dilihat sekilas ya. Cuman kalau dilihat secara detail ya memang kabelnya masih kemana-mana, tapi ya lumayan lah buat ngurangin pandangan nggak enak. Dan yang terakhir, yang nyala-nyala di belakang meja adalah lampu RGB LED strip tipe 5050 yang kemarin sempat aku bikin videonya juga ya, karena mungkin embel-embel RGB sekarang itu udah jadi aksesoris penting buat setup ya. Kalau nggak ada RGB-nya kayak ada yang kurang gitu. Kalau sekarang, kalau dulu nggak ngerti sih. Kalau sekarang kan semua pakai embel-embel gaming dan RGB itu sebagai pendukungnya juga. Jadi ya aku pasang aja sekalian daripada mejaku putih polos. Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa aku jelasin di sini. Kalau masalah pajangan rak di sini ya penting nggak penting sih, karena emang itu cuman buat storage dan pajangan dikit aja, jadi nggak perlu dijelasin. Ya jadi mungkin itu aja video dari nunjukin laptop setupku ini ya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanya di komentar. Dan mungkin kalau kalian punya saran enaknya setupnya digimanain lagi, kalian juga boleh tulis di komentar juga. Dan sampai di sini dulu aja videonya. Tapi sebelum aku tutup, seperti biasa aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, segera klik subscribe-nya, karena aku lagi ngejar 1000 subscriber pertama. Dan juga kalian bisa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian, dan kita bakalan ketemu di video selanjutnya. See you when I see you. Goodbye.